Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari membawakan berjudul pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap pertumbuhan peserta. Kita kelompok-kelompok ya. Mbak. Yang pertama ada Amalia Azhar, yang kedua ada Aras, saya sendiri terus ada Muhammad Sono dan Nasfa dari Jakarta. Baik, untuk latar belakangnya, penetasan telur merupakan tahapan penting dalam industri perunggasan karena menentukan jumlah dan kualitas bibit yang dihasilkan. Keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama kondisi lingkungan selama inkubasi. Kondisi mikroklimat yang optimal diperlukan agar embrio dapat berkembang dengan baik hingga menetas. Lanjut. Tujuannya itu menjelaskan faktor lingkungan inkubator. Yang kedua, menganalisis penyebab rendahnya daya tetas mesin satu. Yang ketiga, mengetahui pengaruh umur induk dan kualitas telur. Yang keempat, terakhir itu menjelaskan interaksi kualitas telur dan mikroklimat. Nah, lanjut Mas. Faktor lingkungan dalam inkubator itu, lingkungan inkubator harus dikontrol secara tepat agar embrio dapat berkembang secara normal, serta faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penetasan adalah suhu, kelembaban, ventilasi, dan keseimbangan gas di dalam inkubator. Lanjut. Oke, selanjutnya ada pengaruh suhu terhadap penetasan. Suhu merupakan faktor terpenting dalam proses inkubasi karena berhubungan langsung dengan metabolisme embrio. Suhu yang terlalu rendah akan memperlambat perkembangan embrio, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, panas, dan kematian pada embrio. Suhu yang optimal dapat mendukung perkembangan embrio. Suhu rendah dapat mengakibatkan perkembangan lambat, dan suhu tinggi mengakibatkan mortalitasnya meningkat. Kemudian stabilitas suhu sangat diperlukan dalam penetasan. Next. Selanjutnya adalah pengaruh kelembapan dan ventilasi. Yang pertama adalah fungsi kelembapan. Yang pertama mengatur penguapan air, mencegah dehidrasi embrio. Fungsi ventilasi menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mendukung metabolisme embrio. Selanjutnya itu ada penyebab rendahnya daya tetas mesin satu. Mesin tetas satu menghasilkan daya tetas yang lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2 karena kondisi lingkungan inkubasi yang kurang optimal. Selain itu, telur yang digunakan itu berasal dari induk yang masih berada pada awal masa produksi. Penyebab utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada inkubator lebih rendah, yang kedua adalah kelembapan lebih rendah, yang ketiga adalah telur berasal dari induk umur 24-30 minggu, yang terakhir ada mortalitas embrio lebih tinggi. Selanjutnya itu ada pengaruh umur induk. Umur induk mempengaruhi ukuran telur, kualitas serabang, dan kandungan nutrien yang tersedia bagi embrio. Induk yang berada pada masa produksi
air umumnya menghasilkan telur dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada pengaruh kualitas telur. Kualitas telur yang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan embrio selama proses inkubasi. Telur dengan bentuk normal dan kerabang memiliki peluang menetas yang lebih tinggi. Selanjutnya, interaksi kualitas telur dan mikroklimat. Keberhasilan penetasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas telur atau kondisi inkubator saja, tetapi oleh interaksi keduanya. Telur berkualitas tinggi tetap membutuhkan lingkungan inkubasi yang optimal agar embrio berkembang dengan baik. Oke, kesimpulan dari kasus tempat ini, keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat inkubator yang meliputi suhu, kelembapan, ventilasi, oksigen, dan karbon dioksida. Mesin tetas 1 menghasilkan daya tetas lebih rendah karena kondisi lingkungan yang kurang optimal dan penggunaan telur dari induk yang muda. Umur induk, kualitas telur, serta pengaturan mikroklimat yang tepat menjadi faktor utama dalam menghasilkan DOC yang berkualitas. Baik, itu tadi presentasi yang kasus 4 yang dapat kelompok B sampaikan. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya, silakan. Baik, Mbak Garnis. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Garnis Indegita Cahyani dengan NIM akhir 260. Izin bertanya, Mas. Ya. Menurut kelompok kalian tuh gimana sih kalau dampak ventilasi itu buruk terhadap nanti perkembangan embrio selama proses inkubasi? Terima kasih. Cukup jelas atau mau diulang? Jelas. Ya, terima kasih. Dari sana, ya sama-sama. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isyana Nikma Rizkyandayani dengan NIM 134. Izin bertanya, dengan cara peningkatan suhu di inkubator itu, apakah dapat mempercepat proses penetasan dan meningkatkan daya tetas menurut dari kelompok kalian? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Dari teman-teman yang lain? Sebentar ya, kita diskusikan. Baik, langsung saja izin menjawab pertanyaan dari Mbak Garnis. Nanti pertanyaannya, bagaimana dampak ventilasi yang buruk terhadap perkembangan embrio ya? Iya, Mas. Baik, jawabannya itu adalah ventilasi yang buruk menyebabkan pasokan oksigennya berkurang dan karbon dioksida menumpuk di dalam inkubator, Mbak. Kondisi ini tuh dapat menghambat metabolisme embrio sehingga pertumbuhan terganggu dan resiko kematian embrionya meningkat. Bagaimana, Mbak Garnis? Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Isyana.
inkubator ya, dapat mempercepat penetasan atau meningkatkan daya tetas ya. Itu nggak bisa Mbak. Jadi meskipun suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat perkembangan embrio, suhu yang lebih batas optimal justru menyebabkan stres, panas, gangguan perkembangan organ, bahkan kematian embrio, sehingga daya tetas terus menurun. Mbak, apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Oke, siap. Baik, buat teman-teman nilai, apakah masih ada yang ingin bertanya ke kelompok E? Kalau memang tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Gimana? Kan? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja presentasi dari kelompok E dari kasus 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok F akan memaparkan tugas yang berjudul pengaruh kondisi microclimate inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Manurung dengan NIM 041, Elga Ninggali NIM 085, Isyana Nikmah NIM 134, Rafa Ibrahimba NIM 165, Sedwi Miranti NIM 223, Garnis Indah Cipta Cahyani NIM 260. Oke, selanjutnya yaitu ke pembahasan latar belakang dulu. Perkembangan embrio ayam dipengaruhi faktor genetik, kualitas telur, dan lingkungan inkubasi. Inkubasi yang optimal mendukung pembentukan organ dan pertumbuhan embrio. Manajemen penetasan meliputi pengaturan suhu, kelembaban, ventilasi, dan pembalikan telur. Evaluasi penetasan diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penyebab kegagalan. Keberhasilan penetasan menentukan kualitas DOC atau day old chick. Baik, langsung ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu rumusan masalah, faktor lingkungan inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan. Lalu yang kedua ada penyebab perbedaan hasil penetasan mesin tetas 1 dan 2. Lalu yang ketiga ada pengaruh induk dan kualitas telur terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang terakhir yaitu hubungan mikroklimat inkubator dengan kualitas telur. Lalu selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui faktor lingkungan yang mempengaruhi penetasan. Lalu yang kedua menjelaskan perbedaan dari hasil mesin tetas 1 dan juga 2. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh induk dan kualitas telur. Dan yang terakhir yaitu memahami hubungan mikroklimat inkubator dengan kualitas telur. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama ada suhu inkubator, kelembaban inkubator, ventilasi udara, pembalikan telur, sanitasi mesin dan ruang penetasan. Kemudian ada dampak faktor lingkungan, suhu terlalu rendah menjadi perkembangan embrio lambat, suhu terlalu tinggi menjadi kematian atau kelainan embrio, kelembaban rendah dehidrasi embrio, dan kelembaban tinggi menjadi pembentukan ruang udara terganggu. Oke, selanjutnya ada perbandingan mesin tetas 1 dan mesin tetas 2, di mana di sini parameter yang digunakan itu ada suhu, kelembapan, mortalitas embrio, dan yang terakhir ada daya tetas. Nah, untuk
mesin pertama itu menggunakan suhu 36,5 derajat Celcius, sedangkan pada mesin kedua menggunakan suhu 37,5 derajat Celcius. Kemudian kelembapan pada mesin pertama itu 60%, sedangkan pada mesin kedua itu 70%. Untuk mortalitas embrio sendiri pada mesin 1 itu sekitar 7%, sedangkan pada mesin 2 itu sekitar 3%. Dan yang terakhir, untuk daya tetes pada mesin 1 itu menghasilkan daya tetes sekitar 85%, sedangkan pada mesin 2 daya tetes yang dihasilkan itu 95%. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa mesin 2 itu memiliki daya tetes lebih tinggi. Nah, untuk suhu dan kelembapannya itu lebih mendekati kondisi yang ideal, dan mortalitas embrionya itu lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetes 1. Next. Kemudian ada pengaruh induk dan kualitas telur. Pada diagram dapat dilihat perbandingan mortalitas embrio pada kedua mesin tetas. Mortalitas mesin 1 sebesar 7% dan mortalitas mesin 2 sebanyak 3%, yang berarti kondisi inkubasi yang optimal dapat meningkatkan kelangsungan hidup embrio. Faktor induk. Umur induk memengaruhi kualitas telur. Umur induk 32-40 minggu menghasilkan telur lebih seragam. Fertilitas dan viabilitas embrio lebih tinggi. Kemudian ada faktor telur. Bentuk normal, ukuran sesuai standar, kerabang kuat, dan bebas retak serta kontaminasi. Selanjutnya ada pengaruh lama penyimpanan telur. Nah, di sini tuh pengaruhnya yaitu yang pertama terhadap kualitas internal telur itu akan menurun selama penyimpanan. Kemudian terjadi penguapan komponen telur, air berpindah dari putih telur ke kuning telur, dan terus nutrisi embrionya itu dapat berkurang, dan yang terakhir tuh untuk daya tetas dan kualitas DOC-nya menurun. Jadi di sini tuh umur induk yang optimal itu akan menghasilkan kualitas telur yang baik dan nutrisi embrionya itu akan tercukupi. Selanjutnya perkembangan embrionya itu akan optimal dan daya tetes yang dihasilkan itu akan tinggi. Kemudian ada pengaruh mikrolimat inkubator. Nah, itu yang pengaruh mikrolimat inkubator itu meliputi yang pertama ada komponen mikrolimat, kemudian yang kedua ada suhu, 3 kelembapan, 4 kecepatan aliran udara, dan yang terakhir 5 ventilasi. Nah, untuk dampaknya sendiri, yang pertama itu aliran udara cukup meningkatkan suplai oksigen, karbon dioksida dapat dibuang dengan baik, risiko heat stress itu dapat menurun, dan perkembangan embrio menjadi optimal. Hubungan mikrolimat dan kualitas telur, yang pertama itu dapat berdampak pada telur yang dihasilkan memiliki kondisi inkubator yang optimal. Kemudian yang kedua, kerabang telur dapat mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Yang ketiga, suhu, kelembapan, dan ventilasi mempengaruhi perkembangan embrio. Dan yang terakhir, keempat, kualitas telur dan mikrolimat saling mendukung keberhasilan penetasan. Buat yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, keberhasilan penetasan dipengaruhi suhu, kelembapan, ventilasi, pembalikan telur, dan sanitasi. Yang kedua, mesin tetes 2 memberikan hasil lebih baik dibanding mesin tetes 1. Kualitas induk dan telur sangat menentukan daya tetes. Yang terakhir kemudian mikrolimat inkubator dan kualitas telur yang saling berkaitan dalam perkembangan embrio. Presentasi udah selesai, silakan jika ada yang ditanyakan. Soalnya mas, mau tanya mas. Kamu gak boleh masuk rumah, kunci rumahnya. Adik gak bisa, kakak gak bisa masuk. Mengapa suhu kelembapan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan daya tetes dan peningkatan mortalitas embrio? Baik, terima kasih. Saya tampung dulu, Mas.
masih lihat, silakan Mas Ilyas. Oke, saya izin bertanya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Ilyas Ridho Sudarsono dengan NIM 229. Izin bertanya, tadi kan ada diagram batang terkait pengaruh induk dan kualitas telur ya. Nah, itu tuh ada data perbandingan mesin tetas 1 dan 2. Nah, di situ faktor manakah yang kemungkinan paling berpengaruh terhadap perbedaan daya tetas sebesar 10%, dan itu alasannya mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilyas. Mungkin dari teman-teman yang lain dari kelompok Ada E ada yang pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, kelompok F izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan langsung berdiskusi saja. Sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, izin menjawab pertanyaan punya Mas Epa. Mengapa tadi sama kelembapan ya Mas? Iya, betul. Mempengaruhi. Jadi tuh suhu dan kelembapan tuh kayak berperan penting gitu dalam perkembangan embrio. Jadi suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan metabolisme dan pertumbuhan embrionya tuh berlangsung lambat, sehingga kayak perkembangan organ tidak optimal. Terus kayak sebaliknya Mas, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, panas, kelainan perkembangan dan kematian pada embrio. Nah, buat kelembapan yang terlalu rendah tuh dapat mengakibatkan dehidrasi embrio, bakal kehilangan air kayak berlebihan. Terus buat sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi menghambat pembentukan ruang pada udara dalam telur yang diperlukan menjelang penetasan. Jadi tuh kondisi suhu dan kelembapan harus berada kayak kisaran optimal lah, kayak standarnya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi kelembapan sama suhu tuh sangat-sangat berpengaruh Mas buat daya tetas dan kualitas buat penetasan embrionya pokoknya. Oh, oke Mas, terima kasih, sangat menjawab. Oke, ya Mas Eva. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Berdasarkan data perbandingan mesin 1 dan 2, itu faktor yang paling berpengaruh kemungkinannya adalah kombinasi suhu dan kelembapan yang lebih mendekati kondisi ideal pada mesin tetas 2. Kemudian mesin tetas 2 itu memiliki suhu 37,5 Celcius dan kelembapannya sekitar 70%, sedangkan mesin 1 itu memiliki suhu 36,5 Celcius dan kelembapan sekitar 60%. Dengan kondisi tersebut membuat perkembangan embrio pada mesin 2 lebih optimal, sehingga mortalitas embrio hanya 3% dibandingkan 7% pada mesin 1. Akibatnya daya tetas mesin 2 mencapai 95%, lebih tinggi daripada mesin 1 yang hanya 85%. Gimana, apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah nggak ada pertanyaan lagi berarti ya buat teman-teman. Cukup. Oke, saya tutup aja ya. Sekian buat presentasi dari kelompok F. Ya, jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.